Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita dalam pelajaran matematika bersama Ibu Yanti. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bilangan berpangkat, di mana bentuk umumnya yaitu A pangkat M sama artinya dengan A kalikan A kalikan A kalikan A kalikan A sebanyak M kali. Pada pertemuan yang kedua, kita sudah membahas tentang perkalian pada perpangkatan, di mana sifat-sifatnya A pangkat M kalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kalikan N. Yang ketiga, A kali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik dapat 1. Mengidentifikasi sifat pembagian pada perpangkatan. 2. Menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. 3. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep pembagian pada perpangkatan. Langsung ke materi ya, tentang pembagian pada perpangkatan. Hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama. Untuk mengetahui hasilnya, kita amati dulu tabel berikut. Disajikan sebuah tabel, di sini ada 3 buah contoh tentang pembagian pada bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya atau basisnya yaitu sama. Yang pertama yaitu 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 9 dijabarkan menjadi 3-nya berulang sebanyak 9 kali. Sedangkan di bagian penyebut 3 pangkat 4 dijabarkan menjadi 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Bisa disederhanakan, 3 di bagian 3 sama dengan 1, ini juga sama. 3 bagi 3 sama dengan 1, 3 bagi 3 sama dengan 1. Sehingga masih ada sisanya yaitu 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Bisa ditulis 3 pangkat 5. Yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 6 dibagi negatif 2 pangkatkan 3. Sama-sama memiliki basis yang sama yaitu negatif 2. Sehingga yang bagian pembilang negatif 2 pangkat 6 bisa dijabarkan menjadi negatif 2-nya itu berulang sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan negatif 2 pangkat 3, negatif 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Bisa kita bagi atau kita sederhanakan. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1. Negatif 2 bagi negatif 2 lagi 1. Negatif 2 bagi negatif 2 lagi 1. Didapatkan hasil negatif 2-nya ini masih ada 3. Didapat atau ditulis dalam bentuk perpangkatan negatif 2 pangkat 3. Yang ketiga, jika ada 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 4, sama-sama memiliki bilangan pokok yang sama. 6 pangkat 8 artinya 6-nya berulang sebanyak 8 kali. Sedangkan 6 pangkat 4, 6-nya berulang sebanyak 4 kali. Bisa juga kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut ya. 6 bagi 6, 1. 6 bagi 6 lagi, 1. Ini 6 bagi 6 lagi, 1 ya. 6 bagi 6 lagi 1. Sehingga ini masih ada 6-nya berulang sebanyak 4 kali. Bisa ditulis 6 pangkat 4. Mudah ya. Nah, setelah kalian mengamati tabel yang ini tadi, yang pertama, coba kalian lengkapi tabel berikut untuk menentukan hasil baginya ya. Ada 2 contoh yang belum terisi, kita bahas sama-sama. Yang pertama, negatif 3,5 dipangkatkan 5 dibagi negatif 3 pangkat 5. Maaf, negatif 3,5 dipangkatkan lagi 3. Nah, untuk menjawabnya sama dengan contoh yang sudah ada, kita uraikan. Negatif 3 pangkat 5 itu ditulis menjadi negatif 5 kalikan negatif 3,5, ini berulangnya sebanyak 5 kali ya. 5 kali lagi negatif 0,5 kali negatif 3,5 dibagi dengan ini berulang sebanyak 3 kali. Negatif 3,5 kali negatif 3,5 kalikan lagi negatif 3,5. Ini 5. Kita sederhanakan, negatif 3,5 bagi negatif 3,5. Ini juga sama, negatif 3,5 bagi negatif 3,5.
Negatif 3,5 bagi negatif 3,5. Sisanya masih ada dua bentuk perkalian, ditulis di bawah aja sini ya. Negatif 3,5 dipangkatkan 2. Oke, yang kedua 5 pangkat 6 dibagi 5. Artinya 5-nya di sini berulang sebanyak 6 kali yang bagian pembilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi, sini 5 enggak ada pangkatnya, sebenarnya ini 5 pangkat 1, berarti 5-nya berulang sebanyak 1 kali. Kita bagi atau kita sederhanakan, 5 bagi 5 sama dengan 1. Sisanya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 5 pangkat 5. Oke ya, bisa dipahami ya. Dengan demikian, jika ada bilangan berpangkat A, pangkatkan M dibagi A pangkat N, bisa ditulis atau sederhanakan menjadi A pangkat M kurangi N. Atau A pangkat M bagi A pangkat N, ini ya sama dengan A pangkat M kurangi N. Ini hanya bentuk penulisannya. Pada slide sebelumnya, kita sudah mendapatkan sifat pembagian pada perpangkatan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Untuk menggunakan sifat yang sudah kita dapat, perhatikan contoh berikut ini. Sederhanakan perpangkatan berikut. 1. 8 pangkat 4 dibagi 8. Ini sama-sama memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 8. Nah, bisa disederhanakan menjadi 8 pangkat 4 dibagi 8 sama dengan 8 pangkat 4 kurangi 1. Sama dengan 8 pangkat 3. Gampang ya, tanpa menguraikan. Yang kedua, negatif 4 pangkat 5 dibagi negatif 4 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu negatif 4. Kita selesaikan menjadi negatif 4 pangkat 5 dibagi negatif 4 pangkat 3 sama dengan negatif 4 pangkat 5 dikurangi 3. Sama dengan negatif 4 pangkatkan 2. Mudah ya? Materi berikutnya tentang perpangkatan pada pecahan. Untuk mengetahui hasil perpangkatan pada pecahan, perhatikan tabel berikut ini. Disajikan sebuah tabel, di sini ada 3 kolom tentang perpangkatan pada pecahan, artinya dan kita nyatakan dalam bentuk pembagian pada perpangkatan. 2/3 dipangkatkan 3 sama artinya kalau dijabarkan yang atas 2 ini sebagai pembilang, 3 sebagai penyebut. 2/3 pangkat 3 artinya 2/3-nya berulang sebanyak 3 kali. 2/3 kali 2/3 kalikan 2/3 sama dengan bisa ditulis menjadi 2 kalikan 2 kalikan 2. Untuk penyebut bisa ditulis 3 kali 3 kalikan 3. Sehingga ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, gampang ya. Untuk yang kedua, negatif 2 dipangkatkan 3. Di sini negatifnya juga masuk dipangkatkan. Sehingga negatif 2 pangkat 3 berulangnya sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kalikan lagi negatif 2. Bisa ditulis menjadi negatif karena di sini negatif kalikan negatif hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Cukup tulis 1 kali negatif, 2 kali 2 kalikan 2 per 3 kali 3 kalikan 3. Bisa ditulis negatif 2 berulangnya sebanyak 3 kali, 2 pangkat 3 dan 3-nya berulang sebanyak 3 kali. Nah, untuk contoh yang ketiga, negatif 2/3 dipangkatkan 4. Jabarkan menjadi negatif 2/3 kali negatif 2/3 kalikan negatif 2/3 kalikan negatif 2/3. Nah, kita lihat tandanya negatif kalikan negatif positif ya. Positif kalikan lagi negatif, negatif, negatif lagi kalikan negatif, hasilnya positif. Jadi tandanya tidak usah ditulis. Tulis untuk bagian pembilang 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sedangkan penyebutnya 3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3. Bisa ditulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian mengamati tabel, kita cek dulu pemahaman kalian. Lengkapilah tabel berikut ini. Kalian disuruh melengkapi. Sama dengan tabel sebelumnya, ada 3/5 pangkatkan 4. 3/5 pangkatkan 4. Kita jabarkan menjadi arti pangkat 4 ya, berarti berulangnya sebanyak 4 kali. Tuliskan 3/5 kali 3/5 kalikan 3/5 kali lagi 3/5. Bisa saja kita tulis
3 kalikan 3 kalikan 3 kalikan 3 per 5-nya juga sama, 5 kali 5 kalikan 5 kalikan 5, sehingga 3-nya bagian pembilang 3-nya ada 4, artinya 3 pangkat 4 per 5-nya juga ada 4, 5 pangkat 4. Untuk yang kedua juga sama, negatif 5 per 7 dipangkatkan 3, sama artinya negatif 5 per 7 kali negatif 5 per 7 kalikan lagi negatif 5 per 7 sama dengan, nah, negatif kalikan negatif tadi positif, kalikan negatif, negatif dalam kurung 5, maaf nggak usah dikurung juga enggak apa-apa, per 7 kalikan 7 kalikan 7 sama dengan, di sini kita tulis negatif 5 pangkatkan 3 per 7 pangkatkan 3. Nah, demikian ya. Secara umum, bentuk perpangkatan pada bentuk pecahan bisa dituliskan menjadi A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Untuk menggunakan sifat yang sudah didapat, perhatikan contoh berikut ini. Sederhanakan pemangkatan pada pecahan berikut. 5 per 4 dipangkatkan 4. Dengan menggunakan sifat yang ada, 5 per 4 pangkatkan 4 sama dengan 5 pangkat 4 per 4 pangkat 4. Setelah kalian mempelajari tentang konsep pembagian pada perpangkatan dan perpangkatan pada pecahan, Ibu akan menyajikan beberapa soal, akan kita bahas sama-sama dan sisanya nanti kalian sendiri yang membahasnya ya. Ada 2 soal. Yang pertama ada 6 soal, ada anaknya 6 ya. Yang kedua ada 2 soal. Ibu akan membahas untuk yang nomor 1 A, C, E dan untuk nomor 2 nanti yang bagian A saja. Langsung kita bahas tentang soal yang pertama, tentang pembagian pada perpangkatan. Perlu diingatkan kembali tentang konsep pada bilangan pembagian pada bilangan perpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat N sederhanakan menjadi A pangkat M kurangi N. Ini ya. Yang pertama dulu yang A. 0,3 pangkat 7 bagi 0,3 pangkat 4, sama-sama bilangan pokok sama, sehingga bisa kita sederhanakan 0,3 pangkat 7 dikurangi 4 sama dengan 0,3 pangkat 3. Sudah selesai. Yang kedua yang C yaitu 3 pangkat 7 kali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Masuk ke operasi hitung, ada kali, di sini ada bagi. Diingat kalau pada perkalian bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, tinggal pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkat dikurang, tulis dulu karena bilangan pokoknya sama 3. Kita jabarkan dulu atau kita sederhanakan dulu yang bagian pembilang. Karena perkalian pangkat ditambah, sedangkan ini pada pembagian pangkatnya dikurang. Menjadi 7 tambah 2 yaitu 9 kurangi 3, 6. 3 pangkat 6. Jika dicari nilainya boleh tidak? Silahkan, tidak masalah. Yang terakhir yang E, 2 pangkat 7 kali 6 pangkat 7 per 4 pangkat 7. Kalau diperhatikan ternyata bilangan pokoknya tidak sama. Jadi kita ubah dulu. Nah, ini 2 pangkat 7. Kita 6. 6 ini kita ubah menjadi 2 kali 3. 2 kalikan 3 pangkatkan 7 dibagi 4 juga sama. Kita ubah menjadi 2 kali 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat 7 kalikan. Ingat sifat-sifat yang sudah kita pelajari, ini bisa dijabarkan 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 7 kalikan lagi 2 pangkat 7. Nah, dari bentuk pembilang dan penjemput bisa kita sederhanakan. Ini 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7, 1. 2 pangkat 7 bagi lagi 2 pangkat 7, 1. Sehingga didapat 3 pangkat 7. Mudah ya? Lanjut soal yang kedua, sederhanakan bentuk aljabar berikut. Ada 2 soal, kita bahas salah satu, yang satunya nanti juga sekalian.
Yang A, 3M pangkat 7 dibagi M pangkat 3. Nah, 3M pangkat 7 dibagi M pangkat 3 sama dengan, nah di sini bentuk aljabar ya. Nah, ini 3, sebenarnya di depan M pangkat 3 ini ada angka 1, berarti ini 3 M, 3 bagi 1 3 ya M, karena ini pembagian nanti pangkatnya tinggal dikurang. 3 pangkat M, 7 kurangi 3, 4. 3M pangkat 4. Gampang ya. Sama juga untuk soal yang kedua, 42Y pangkat 8 dibagi 6Y pangkat 6. Koefisien kalian sederhanakan dengan koefisien, nanti variabel dengan variabel, tinggal 42 nanti dibagi 6 bla bla bla. Seterusnya nanti kalian coba sendiri ya. Untuk materi hari ini tentang pembagian pada perpangkatan Ibu rasa cukup, dan untuk mengingatkan lagi untuk pertemuan berikutnya kita pelajari tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ibu akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.